Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan uh, bikin create database connection yang nantinya akan diimplementasi pada project Java Swing sebagai fitur add user. Ini adalah project yang kemarin. Nah, jadi untuk membedakan antara user biasa dengan admin, kita butuh role itu nanti akan menandakan bahwa jenis-jenis user yang ada di database itu ada admin dan user biasa. Oke, sebelumnya kita perlu tambahkan kolom role dengan tipe int. Nah, kita akan tambahkan di data usernya jika role adalah 2 itu merupakan user biasa, jika 1 dia adalah admin. Seperti itu. Kita akan coba di metode login. Ketika dia berhasil login, ketika login sukses, dia akan dispesifikasi lagi dia merupakan admin atau user biasa. Nah, sebelumnya di user model kita akan tambahkan role, variable role yang akan memberitahu metode login akan memberitahu user yang login itu sebagai admin atau user biasa. Kita akan bikin decision lagi, yaitu if user get role equals admin equals 1, dia maka akan ngeprint welcome admin. Else dia akan diarahkan ke panel view jika dia adalah user biasa. Nah, itu untuk modelnya kita sudah set seperti itu. Nah, di sini juga kita perlu set, yaitu set role dari kolom tabel nomor 5. Nah, selanjutnya di panel view sendiri coba kita tampilkan yaitu value dari role yang ada di database. Nah, kita membutuhkan yaitu label role yang nanti akan diisi dengan value role yang ada di database, dan kita tambahkan getternya. Oke, kita kembali ke controller, get role label, kita akan set text dari user get role. Kita coba login sebagai admin. Dia akan welcome admin. Jika kita masuk sebagai user biasa, nah, dia akan diarahkan ke panel bio. Sebelumnya di metode admin di metode login ini kita akan mengarahkan
user yang login sebagai admin itu akan diarahkan ke panel admin, panel khusus admin, di mana panel khusus admin itu akan menampilkan tabel yang berisi data semua user dan fitur untuk tambah user. Maka di mainframe kita akan tambahkan yaitu panel admin. Yang nanti kita tambahkan JTable dan JButton untuk fitur tambah user. Oke. Ini merupakan JTable. Untuk menambah user atau add user, buttonnya ini kita akan ganti variable name-nya jadi add user underscore btn. Tabelnya juga yaitu user tbl atau table. Nah, kemudian kita juga tambahkan yaitu getter button add user, admin panel, dan user table. Seperti ini. Kemudian yang dilakukan yang perlu kita lakukan adalah mereturn data semua user ke tabel user yang ada di panel admin. Caranya pakai read database connection seperti ini. Nah, cuman nanti kita bikin read connection-nya itu di kelas baru yaitu admin ctrl atau controller, admin controller. Nah, seperti ini. Tekan panggil db connector. Dan kita akan membuat metode untuk show user table. Nah, jadi ini merupakan metode yang berbeda tempat maksudnya dari controller. Maka metode ini nanti akan dipanggil di controllernya. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan parameter JTable pada metode show user table agar ketika metode show user table dipanggil di controller, dia akan diisi parameternya dengan get user table yang ada di mainframe. Seperti itu. Nah, kita akan panggil konektor connect-nya. Oke. Nah, kemudian sebuah table itu dia memiliki model. Model itu salah satunya seperti nama kolom dan isinya sendiri di setiap row. Maka kita
perlu menambahkan yaitu model dengan fungsi namanya default table model. Kita akan tambahkan add column. Dengan nama pertama ID, username, umur atau age, password, dan role. Seperti ini. Jadi ketika nanti dipanggil dan diisi parameternya table user yang ada di mainframe, maka table user yang ada di mainframe akan menambahkan kolom-kolom yang ada di sini. Nah, ini untuk nama kolomnya ya. Ini adalah nama kolomnya. Nah, kemudian kita akan bikin koneksinya yaitu pakai try catch. Kita akan tambahkan statement dan result set. Oke. Ini kita import dulu result set dan statementnya. Kita import librariesnya state.execute query. Nah, karena kita akan menampilkan semua data user, maka query-nya adalah select bintang from user. Seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa kita pakai while. rs.next. Nah, kita akan mencoba untuk mereturn semua data user di row table dari table user nanti. Itu kita perlu add row dari modelnya, add row. Nah, di sini kan objek array. Karena nanti ada lebih dari satu row yang kita get. Satu row yang akan kita return itu new object di array Oke. Kita akan isi dengan yang pertama adalah ID yaitu rs get int kolom nomor 1. Get string untuk nomor 2, kolom nomor 2 yaitu kolom username yang ada di database. Ini age yaitu int. Ada di kolom nomor 3 rs get string di kolom nomor 4 ini untuk password. Dan yang terakhir adalah rs get int kolom nomor 5 untuk role. Selanjutnya, tabel tersebut kita perlu set model. Dengan variabel model. Ini. Oke, kita kembali ke controller.
Di metode login, nah kita panggil kelas admin CTRL. Kita panggil metodenya yaitu show table user. Nah, parameternya ini kita isi dengan frame.get user. Nah, ini get user table. Dan kita switch panelnya ke admin panel. Kita coba run. Kita akan masuk sebagai admin. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian untuk fitur add usernya, kan pakai insert database connection. Create database connection untuk insert user baru, untuk menambahkan user baru. Nah, kita akan bikin metodenya di admin CTRL juga, yaitu public void add user. Seperti ini. Nah, ada yang sedikit berbeda mungkin di fungsi result set, yaitu jika kita pakai read database connection, kita pakai fungsi yang namanya execute query. Nah, jika kita ingin create atau insert user baru, kita nanti pakai namanya yaitu update query kalau nggak salah. Oke, ya, kita coba. Itu kita langsung saja statement. Sebelumnya konektor connect dulu. Oke. Namanya adalah execute update, bukan execute query. Tapi isinya tetap, yaitu adalah query dari SQL. Seperti ini. Insert into table user. Apa yang pengen kita insert, yaitu nama, age, password, dan rule. Ya, ini sesuai sama kolom table yang ada di database ya. Karena ini kan
SQL query. Kemudian koma ini akan kita coba bikin, yaitu %s. %s ini gunanya untuk istilahnya mengambil data yang ada di variabel sampingnya. Jika string, kita akan tambahkan petik, kita kutip dengan petik. Jika int langsung saja %s. Ini kan nama string int string int. Nah, kita memerlukan parameter yang akan mengisi ini tadi. Parameternya kan kita bikin variabel username, age, int age, password, dan role. Seperti ini. Oh ya, maaf, ini seharusnya kita masukkan ke try catch. Seperti itu. Dan kita pindah juga ini result set ke try catch. Nah, kemudian yang saya katakan tadi bahwa %s itu artinya dia mengambil data dari variabel yang ada di sampingnya. Kita akan tulis sini username, age, password, dan role. Ini ada error, kita lihat. Oke. Jadi ini kesalahannya ada di SQL query-nya, yaitu kita akan inputkan ini. Saya kurang menambahkan values. Sini. String int. Baik, ini errornya mungkin karena
kita perlu menambahkan bahwa ini merupakan string format seperti itu. Lihat, kita lihat sini. Oh ya, jadi execute update itu merupakan metode fungsi yang mereturn int, yaitu int untuk berhasil atau tidaknya. Jadi ketika dia tidak berhasil, maka dia 0. Jika dia lebih dari 0, berarti dia berhasil. Seperti itu. Jadi kita tidak memerlukan result set sebenarnya. Kita memerlukan yaitu sebuah boolean. Kita kasih nama yaitu query result. Nah, ini akan kita jadikan variabel global seperti ini. Jika lebih dari 0, oke. Seperti ini. Jadi ketika query ini berhasil atau tidak berhasil dieksekut, itu nilai dari execute update ini akan dimasukkan ke variabel query result. Begitu. Nah, oke. Kita coba panggil metode dari add user. Kita akan coba oke. Saya akan bikin metode baru di kelas control, yaitu public void adm atau admin. Nah, di sini isinya adalah untuk mengatur action performed dari button tambah user. Kita akan panggil sini get
user button, add action listener, new action listener. Nah, seperti ini. Agar lebih sederhana, kita pakai lambda expression. Oke. Kita panggil metodenya add user yang ada di admin CTRL. Kita akan coba menambahkan user dengan username kamu dan age-nya adalah 19 mungkin. Dan passwordnya kamu 123. Role-nya adalah 2. Nah, oke. Kemudian statement yang ada di sini tadi di login, saya pindah ke sini, ke metode ADM. Seperti ini. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, metode ADM ini kita panggil di metode login. Jadi ketika dia login sebagai admin, maka yang pertama adalah dia akan show user table dan switch panel. Saya akan pindah juga ini. Nah, kemudian ketika dia menambahkan user, ketika user button dipencet, dia akan menambahkan user kamu ke database dengan metode add user ini, dan table itu istilahnya seperti di refresh kembali. Jadi kita panggil lagi setelah ketika kita menambahkan user baru. Coba kita run. Kita add user. Nah, seperti ini. Kita sudah berhasil membuat create database connection. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.